Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Perkamasari dan rekan saya. Nama saya Aisyah Nobia. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Pertama yaitu konsep dasar pembiayaan dalam pendidikan. Sekolah merupakan suatu lembaga atau wadah pendidikan atau pengajaran untuk peserta didik yang diawasi oleh guru yang bersifat formal, informal, dan non-formal. Sekolah berhubungan dengan ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan, dan juga berhubungan dengan biaya. Menurut PP nomor 19 tahun 2005, biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya operasional, yang kedua, biaya investasi, dan yang ketiga, biaya pribadi. Yang kedua, manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen disebut juga dengan pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan dan organisasi. Karakteristik pembiayaan dalam pendidikan. Yang pertama, pembiayaan dalam bentuk suatu satuan keuangan. Yang kedua, pembiayaan yang berisi kesanggupan suatu manajemen untuk menerima dan bertanggung jawab agar tercapainya tujuan. Yang ketiga, usulan pembiayaan yang disetujui oleh pihak wewenang. Yang keempat, anggaran hanya disetujui hanya bisa satu kali. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembiayaan manajemen dalam pendidikan. Yang pertama, transparansi, yaitu adanya keterbukaan manajemen dalam suatu kegiatan. Yang kedua, akuntabilitas, dan yang ketiga yaitu efektif dan efisiensi. Asas-asas manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, asas pelafon, yaitu semua bentuk pembiayaan yang diminta kepada pihak wewenang. Yang kedua, asas pengeluaran, yaitu semua bentuk pengeluaran pembelanjaan yang ditetapkan pada sebelumnya. Yang ketiga, asas tidak langsung, yaitu semua ketetapan keuangan tidak bisa digunakan secara langsung. Pembiayaan pendidikan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana dari suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga yang ditujukan kepada organisasi, lembaga, dan perusahaan yang membutuhkan dana atau defisit unit. Danang patah, pembiayaan pendidikan adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh penyelenggara untuk kebutuhan seperti gaji guru, sarana dan prasarana untuk pembelajaran, serta kegiatan untuk ekstrakurikuler. Fungsi-fungsi manajemen pembiayaan dalam pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu merumuskan masalah agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu menyusun berbagai macam kegiatan agar tercapainya suatu tujuan. Yang ketiga, fungsi pertanggungjawaban, yaitu memotivasi sebuah kelompok agar bekerja semaksimal mungkin. Yang keempat, fungsi pengawasan, yaitu untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, fungsi pergerakan, yaitu dilakukan oleh pihak bertanggung jawab. Jadi, fungsi manajemen pembiayaan adalah suatu tahap untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dilakukan secara beraturan atau saling menghubungi. 7. Teknik-teknik manajemen pembiayaan dalam pendidikan terdiri dari 8 macam. Yang pertama, standar kelulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar pengelolaan pendidikan. Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Yang kelima, standar pembiayaan pendidikan. Yang keenam, standar proses. Yang ketujuh, standar penilaian pendidikan dan tenaga pendidik. Yang kedelapan, standar sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah manajemen pembiayaan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan. Hubungan antara sekolah dan pendidikan dapat dilihat dari proses belajar dan mengajarnya. Dengan adanya manajemen pembiayaan di sekolah, maka proses belajar dan mengajar tersebut akan berjalan lancar, sehingga menghasilkan sekolah atau instansi yang berkualitas unggul dan juga baik. Manajemen pendidikan pembiayaan memiliki hubungan yang kuat dengan mutu pendidikan di sekolah. Semakin baik manajemen pembiayaan di sekolah, maka akan menghasilkan siswa yang baik pula, serta menjadi harapan dalam manajemen pendidikan.
Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan di atas itu, Pembiayaan pendidikan adalah sebuah proses penjabaran terhadap sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang ditujukan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditentukan. nomor 2, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada 4 prinsip pendidikan serta asas-asas berdasarkan anggaran. Yang terakhir, hubungan antara mutu pendidikan dengan pembiayaan sekolah dapat dilihat dari proses belajar dan mengajar